Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pelajar Pancasila. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Hajah Yuniti SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Keahlian dari masing-masing program keahlian di SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan tentunya yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 4 Banjarmasin yang hari ini akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema kearifan lokal. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya diberi kesempatan untuk berjumpa bersama kalian siswa-siswi yang sungguh luar biasa, dan juga kali ini saya bisa sharing beberapa hal mengenai kearifan lokal Banjar. Dan pada kesempatan ini saya juga memohon maaf karena tidak dapat menjumpai siswa-siswi sekalian secara langsung ataupun secara live sinkronus, karena saat ini saya sedang bertugas memoderatori salah satu acara di Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Saya harap ini tidak mengurangi antusiasme kalian untuk belajar tema kali ini, dan saya jamin tema kali ini bakal menjadi seru dan menyenangkan. Baiklah, materi kita kali ini bertemakan Aku Banjar dan Aku Bangga. Nah, namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu ya. Atau bahkan ada yang udah kenal tapi belum sayang-sayang. Bahaya tuh. Ya udah, kita perkenalan aja dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan, nama Ulun Anita Noviana. Ulun lahir di Banjarmasin pada 26 November 1994. Alamat Ulun di Jalan Cendana, kemudian riwayat pendidikan yaitu SDN AKT 4, SMP Negeri 2 Banjarmasin, SMA Negeri 2 Banjarmasin, S1 Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, dan juga S2 Pendidikan IPS Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Nah, saat ini saya juga aktif bekerja di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Oke, untuk melengkapi perkenalan kita, Ulun punya pantun gasan buhantian barataan. Dengarkanlah. Detik-detik berbunyi-bunyi, rintik-rintik mulai berhenti. Ulun perkenalkan diri ini, nama Ulun Anita, urang Banjar asli. Sebuting lagi. Rami melihat urang Bajapin, Japin rantau daerah Pandahan, siapa nang kada bangga lawan Banjarmasin, apalagi siswa skempat, pintar sabarataan. Oke, itulah perkenalan kita, dan langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Nah, setelah menyimak video tadi, apa yang kamu pikirkan tentang video tersebut? Pasti rasanya bangga ya, karena kita tahu bahwa lagu opening dari video yang viral dengan tajuk Wonderland Indonesia tersebut, lagunya adalah lagu dari daerah kita sendiri, yaitu Paris Barantai dari lagu Banjar. Nah, kamu punya perasaan bangga juga nggak? Kalau ibu sih bangga, pasti punya dong. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu bisa punya perasaan bangga? Kok bisa sih bangga? Nah, kemudian salah satu ilustrasinya lagi, kalau kamu berada pada perkumpulan nasional, misalnya di Jambore Pramuka ataupun yang lainnya, kamu tuh mudah dikenali. Misalnya karena ciri fisik, kemudian pakaian, bahasa, atau bahkan perawakan. Atau kemungkinan berikutnya ada orang atau rekanmu yang tanya, "Kamu orang mana?" Terus kamu jawab apa? Pasti, "Orang Banjar, orang asli Kalimantan Selatan."
Nah, ini menandakan kalau identitas daerah itu penting bagi kita. Bayangkan kalau kita tidak punya identitas daerah, mau jawab apa kalau ditanya orang seperti tersebut? Nah, berikutnya, selain memberi kamu identitas, tanah Banjar yang diberkahi Allah, Tuhan semesta alam, memberi banyak sekali manfaat untuk kita. Di antaranya adalah tempat tinggal yang aman, nutrisi sumber makanan agar kamu bisa tumbuh besar, dan tentunya di tanah ini pula pahit manis kehidupanmu dimulai dan masih berlangsung tentunya sampai saat ini. Nah, di sini pula kamu bisa ketemu dengan si dia, orang yang bikin jantung kamu berdegup kencang. Iya, dia. Oke, ini intinya. Nah, kita akan menjelajahi fakta-fakta mengapa orang Banjar itu amat sangat membanggakan atau kenapa sih kamu harus bangga jadi orang Banjar? Setidaknya ada 10 fakta. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, nah, Perang Banjar adalah salah satu perang terlama di Indonesia. Coba kamu cek nanti ya Wikipedia ataupun Historia. Jadi Perang Banjar adalah salah satu perang yang tidak berhenti-berhenti selama bertahun-tahun. Ini menandakan bahwa orang Banjar itu mempunyai kegigihan yang luar biasa, semangat juang yang tinggi, dan kecintaan terhadap tanah kelahirannya. Bahkan ketika Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar, perang masih terjadi secara sporadis di daerah-daerah. Ini menandakan bahwa kita orang Banjar itu adalah orang yang kuat dan gagah berani. Terkenal dengan semboyan pemimpin Perang Banjar, yaitu Pangeran Antasari, apa coba? Apa semboyannya? Ya, haram menyerah wajah sampai kaputing. Artinya, kita tidak akan menyerah sampai tetes darah penghabisan atau tetap berjuang hingga akhir. Nah, fakta kedua, Kalimantan Selatan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang berani menentang perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda. Padahal ini udah disepakati oleh pemerintah Indonesia sendiri loh, tapi orang Banjar berani menentang perjanjian tersebut. Bahkan Banjar dengan gagah berani memproklamasikan diri sebagai bagian dari Indonesia melalui proklamasi 17 Mei. Nih, sekarang kalian tahu kan kalau 17 Mei itu bukan hanya nama stadion, tapi 17 Mei diabadikan untuk mengenang proklamasi atas kesetiaan orang Banjar terhadap negara Republik Indonesia yang diproklamasikan di tanggal 17 Mei pada tahun 1949. Tuh, orang Banjar setia kan? Dan tahu nggak kalian, siapa yang membacakan proklamasi Kalsel ini? Yap, ada yang tahu? Ya udah, Ibu kasih tahu. Yang memproklamasikan adalah Brigjen Jenderal Haji Hasan Basri. Nama beliau bahkan sekarang diabadikan sebagai nama jalan, di mana jalan tersebut juga dilalui dan bahkan berdiri sekolah kita sekarang. Fakta ketiga. Nah, Banjar itu sangat terkenal dengan negeri para ulama. Udah tahu dong, dan pasti banyak di antara kalian yang sering ke majelis taklim. Jadi Banjar juga dijuluki sebagai daerah yang agamis dengan masyarakatnya yang religius dan sangat menghormati para pemimpin agama. Bahkan banyak ulama-ulama besar yang berasal dari Banjar. Bangga bangga nggak kalian? Banyak pemimpin bangsa, tokoh-tokoh besar bangsa seperti presiden yang ke Banjarmasin untuk meminta nasihat dari ulama-ulama besar kita. Keren nggak tuh? Nah, oh ya, sebelum kita lanjut ke fakta keempat, saya mau jelaskan, Bu, saya kan bukan orang Banjar. Saya ada keturunan Jawa, atau saya asalnya dari Jawa, atau saya asalnya dari Sumatera, atau wilayah lain di Indonesia. Nah, orang Banjar itu apa sih? Nah, Banjar adalah sebutan untuk sebuah nama kerajaan Islam yang berdiri di wilayah kota Banjarmasin dahulu kala. Dalam proses pembentukan kerajaan Banjar dengan pelabuhan perdagangan yang luas dan orang Dayak Ngaju biasanya menyebut sebagai Bandar Masih atau bandarnya orang Melayu. Nah, sehingga daerah pelabuhan ini dijadikan sebagai ibu kota kesultanan besar yang berdiri di wilayah kota Banjarmasin. Dari penyebutan Bandarmasin itulah kemudian melebur menjadi Banjarmasin. Nah, sebutan Banjar diperoleh dari nama Kesultanan Banjarmasin sebelum dihapuskan Belanda. Warga Banjarmasin adalah warga Kesultanan Banjar yang sesuai dengan nama ibu kotanya saat itu. Pada era kini,
Dapat kita lihat bahwa kota Banjarmasin tidak hanya dihuni oleh warga keturunan Kesultanan Banjar saja, tetapi semua orang yang tinggal dan menetap di wilayah kota Banjarmasin itu layak disebut sebagai orang Banjar atau warga kota Banjarmasin. Jadi jangan khawatir, kalian yang tinggal dan menetap di Banjarmasin juga disebut sebagai orang Banjar kok. Nah, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Idham Suryansah selaku sejarawan Banjar. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian bukan keturunan Kesultanan Banjar, tapi semua orang yang tinggal di wilayah Kota Banjarmasin saat ini disebut sebagai warga Kota Banjarmasin. Nah, kita lanjut ke fakta yang keempat ya. Fakta keempat, menurut ilmuwan Belanda yang bernama Dr. Brandes, Indonesia punya 10 local genius atau 10 kearifan lokal asli. Nah, beberapa lokal genius tersebut bahkan ada dan dimiliki oleh kita di Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah seni melukis di atas kain, kita punya kain sasirangan. Kemudian seni dalam memainkan alat musik, kita punya musik khas Kalimantan Selatan yaitu musik panting. Kemudian ada kesenian Mamanda dan juga Bamamang dalam seni peran. Dan kemudian ada ciri khas bertani seperti sawah pasang surut di wilayah Kalimantan Selatan. Ini menandakan kalau orang Banjar itu pandai mensiasati alam. Jadi bahkan lahan gambut, lahan basah di Banjarmasin itu bisa dijadikan sawah dan terkenal dengan sawah pasang surut. Nah, kemudian untuk wilayah masyarakat Kalimantan Selatan di pesisir, mereka juga memahami ilmu astronomi atau perbintangan. Jadi hanya dengan melihat bintang, kemudian melukiskan atau menggambarasi bintang, orang-orang di wilayah pesisir Kalimantan Selatan, mereka sudah tahu nih akan masuk musim apa? Musim laut atau musim bertani. Hebat ya, nenek moyang Kalimantan Selatan. Dan terakhir, itu masyarakat kita Kalimantan Selatan punya ikatan kemasyarakatan yang kuat dengan istilah bubuhan. Makanya sekarang anak-anak Banjar itu biasanya nyebut teman-temannya Wibuhannya. Nah, ini berdasarkan dari ikatan kemasyarakatan Banjarmasin atau di masa Kesultanan Banjar dulu dengan istilah bubuhan. Dan fakta kelima, tahu nggak kalian kalau bahasa Banjar itu bisa dipahami hampir seluruh suku di Kalimantan. Jadi orang Dayak atau bahkan semua orang di wilayah Kalimantan, hampir semuanya ya, itu mengerti bahasa Banjar. Jadi kalian nggak perlu takut tersesat ataupun nggak bisa berkomunikasi kalau kalian tersesat di Pulau Kalimantan. Karena hampir seluruh suku di Kalimantan akan mengerti bahasa Banjar. Ini tidak terlepas dari kebesaran Kesultanan Banjar di masa dulu. Nah, dahulu wilayah Kesultanan Banjar itu hampir melingkupi seluruh wilayah di Kalimantan, sehingga banyak suku-suku yang bisa dan memahami bahasa Banjar. Lanjut yuk. Fakta keenam. Yap, bangga nggak jadi warga Banjarmasin? Jadi berdasarkan fakta on Seven dan juga berdasarkan data IAP, Banjarmasin merupakan kota teraman untuk ditinggali. Nah, ini kenapa? Karena rendahnya kriminalitas, kemudian juga masyarakatnya yang ramah, dan juga masyarakat kota Banjarmasin yang cukup taat hukum, sehingga kita dijuluki sebagai kota teraman se-Indonesia. Keren ya, Banjar? Nah, lanjut ke fakta ketujuh. Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan ya khususnya, itu adalah salah satu penyumbang oksigen terbesar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, keren. Kita adalah paru-paru dunia dan juga paru-paru Indonesia. Jadi, kalian sebagai generasi muda, yuk kita jaga kekayaan alam, hutan kita, paru-paru kita dengan cara apa? Kalau kita sebagai generasi muda, kita kampanyekan untuk menjaga alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga turut berkontribusi untuk kelestarian alam. Oke, lanjut ke fakta ke-8. Nih, ada nggak yang hidungnya mancung banget kayak gini? Berarti keturunannya ini nih. Yap, Bakantan seperti di gambar atau terkenal juga dengan monyet bule. Monyet bule, iya karena memang Bakantan ini punya ciri fisik yang khas, yaitu hidungnya yang sangat panjang, mancung, kemudian bulu-bulunya yang tidak hitam ataupun abu-abu, tetapi lebih kepada pirang. Nah, Bakantan atau dengan nama ilmiah Nasalis larvatus adalah fauna langka yang
unik dan juga endemik khas Kalimantan Selatan. Jadi endemik itu apa? Artinya dia hanya tinggal di satu daerah, yaitu di Kalimantan Selatan. Nah, ini hewan langka, unik, dan juga bahkan nggak ada di mana-mana, adanya cuma di Kalimantan Selatan. Jadi ini patut banget buat kita lestarikan sama-sama dengan cara apa? Menjaga alam agar habitat Bakantan tetap lestari dan Bakantannya akhirnya tidak punah dan bisa menjadi ikon Kalimantan Selatan selalu ya. Dan Bakantan juga menjadi maskot resmi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Hebat. Oke. Wah, tidak terasa sudah fakta ke-9 ya. Nah, fakta ke-9, RCTI oke, bukan iklan RCTI. Siapa yang masih ingat ibu-ibu dengan jempol begini yang selalu ada di iklan RCTI? Iklannya udah lama ya, tapi kalau kalian generasi Z, ini kayaknya nggak pernah nonton, nanti cari aja di YouTube. Nah, ini ikonik banget. Bahkan pasar terapung ini viral sejagat raya ya. Kenapa? Karena cuma ada di Kalimantan Selatan. Satu-satunya pasar apung alami hanya ada di Banjar ya. Jadi rugi banget kalau kalian belum pernah ke pasar terapung. Nah, pasar terapung ini juga menjadi daya tarik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Di pasar terapung ini kita bisa melihat kehidupan masyarakat Banjar yang sangat akrab dengan sungai dan juga berbagai interaksi sosial terjadi di pasar apung ini. Bisa kalian lihat yang dijual di pasar apung adalah hasil-hasil alam, kemudian pasar apung ini juga mempunyai makna filosofis kalau orang Banjar itu adalah morning person. Artinya apa? Morning person artinya seorang yang pekerja keras. Mereka bangun pagi-pagi untuk menjual hasil bumi dan berdagang untuk mencari rezeki. Nah, kerennya orang Banjar, kalian juga harus jadi morning person ya. Jangan karena pandemi tiba-tiba nggak bisa bangun pagi karena belajarnya online. Jadi mulai sekarang kita harus mengembalikan ya tradisi Banjar sebagai orang yang gigih, morning person, dan juga orang yang pekerja keras, hard worker. Duh, akhirnya kita sampai di fakta ke-10, fakta yang terakhir. Ke-10, yaitu rumah adat Banjar yang anti gempa. Hebat kan nenek moyang kita orang Banjar itu bahkan jauh sebelum teknologi ditemukan, beliau-beliau semua sudah mendesain rumah anti gempa, anti banjir juga karena tinggi. Ya, nah namanya rumah adat Bubungan Tinggi. Rumah ini sangat kuat dan kokoh karena terbuat dari kayu ulin atau bahasa Indonesianya kayu besi. Saking kuatnya bahkan dijuluki kayu besi ya, kayu terkuat mungkin di Indonesia. Dan rumah Banjar ini juga dibuat dengan ketelitian perhitungan arsitektur lokal. Nah, rumah ini juga kaya akan makna filosofis. Coba kalian lihat. Jadi semua detail dari rumah Banjar ini punya makna khusus ya. Contohnya adalah bubungan tinggi yang menjulang ke atas. Itu menandakan bahwa orang Banjar religius, punya semangat ketuhanan yang tinggi, makanya bubungannya dibuat tinggi menghadap langit ya. Dan ada banyak lagi makna filosofisnya kalau kita jelasin satu-satu di sini nggak cukup waktu kita. Nah, jadi murid-murid sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 4 yang kece badai, yang semuanya keren dan pintar-pintar, itu tadi 10 fakta kenapa kita harus bangga sebagai orang Banjar. Pastinya kita bangga banget dong tahu fakta ini. Ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali alasan kenapa kita harus banget bangga sebagai orang Banjar. Makanya, nah, ada banyak lagi ya alasannya, makanannya enak-enak, mie instan paling enak tuh ada gambarnya, soto Banjar Limau Kuit, itu juga asalnya dari Kalimantan Selatan, orang-orangnya yang lucu-lucu, setia, ngangenin, dan yang pasti cantik dan ganteng kayak yang lagi nyimak. Iya, kalian yang lagi senyum sambil menatap layar. Nah, siswa-siswi sekalian, coba kita renungkan. Kearifan yang dibawa oleh leluhur kita berkontribusi banyak untuk budaya Indonesia. Selain itu, banyak juga orang Banjar yang menjadi tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba sebutin alasan versi kalian kenapa kalian harus bangga jadi orang Banjar. Nah, it's time to you. Jadi bikin karya yuk, agar Banjarmasin juga bangga punya kamu. Nggak cuma kamu yang bangga punya Banjarmasin. Nah, saatnya waktu untuk fasilitator kalian. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Dan kalau kalian punya pertanyaan, boleh ajukan di
email saya karena mohon maaf sekali pada kesempatan kali ini kita tidak punya waktu untuk tanya jawab, tapi kita masih punya kok dan masih bisa lewat email. Jadi silahkan diajukan ke email saya, dan sebelum saya tutup, saya juga punya pantun untuk kalian semua. Pergi ke warung, membeli ciki. Belinya tak cuma satu, cukup di sini. Materi kita kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Siang-siang pergi ke Banjaraya, jangan lupa beli alpukat. Demikian dari saya, semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa. Salam pelajar Pancasila.